Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang urin. Tapi sebelum itu, saya, Rismayanti Iriani, akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya, yaitu Putri Dwi Anggraini, Nurmin, Usnaini Yuniar, Nur Juniarti Tajudin, Dewi Ratnasari, dan Eli Irma. Baik, yang pertama adalah urinalisis. Urinalisis adalah analisis fisik, kimia, dan mikroskopik terhadap urin. Sedangkan urin atau air seni adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Fungsi utama urin yaitu untuk membuang zat sisa seperti racun atau obat-obatan dari dalam tubuh. Pemeriksaan urin dilakukan untuk mengetahui adanya kelainan dalam saluran kemih, yaitu dari ginjal dan salurannya, kelainan yang terjadi di luar ginjal, mendeteksi adanya metabolit obat seperti narkoba, dan mendeteksi kehamilan. Pemeriksaan urin ada 3, yaitu makroskopik untuk mengetahui warna, tampilan, dan bau, mikroskopik atau pemeriksaan sedimen, dan pemeriksaan kimia dengan menggunakan reagen-reagen tertentu dan strip reagen. Wadah spesimen. Wadah untuk menampung spesimen urin sebaiknya terbuat dari bahan plastik, tidak mudah pecah, bermulut lebar, dapat menampung 10-15 mili urin dan dapat ditutup dengan rapat. Selain itu juga harus bersih, steril, kering, tidak mengandung bahan yang dapat mengubah komposisi zat-zat yang terdapat dalam urin. Prosedur pengumpulan. Sebelum pengambilan spesimen, penderita harus diberi penjelasan tentang tata cara pengambilan yang benar. Spesimen urin yang ideal adalah urin pancaran tengah, di mana aliran pertama urin dibuang dan aliran urin selanjutnya ditampung dalam wadah yang telah disediakan. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. Aliran pertama urin berfungsi untuk menyiram sel-sel dan mikroba dari luar uretra agar tidak mencemari spesimen. Sebelum dan sesudah pengumpulan urin, pasien harus mencuci tangan dengan sabun sampai bersih dan mengeringkannya dengan handuk, kain yang bersih, atau tisu. Pasien juga perlu membersihkan daerah genital sebelum berkemih. Jenis sampel urin. Urin pagi. Pengumpulan sampel pada pagi hari setelah bangun tidur. Dilakukan sebelum makan atau menelan cairan apapun. Urin 1 malam mencerminkan periode tanpa asupan cairan yang lama, sehingga unsur-unsur yang terbentuk mengalami pemakatan. Urin pagi baik untuk pemeriksaan sedimen dan pemeriksaan rutin serta tes kehamilan berdasarkan adanya HCG dalam urin. Urin sewaktu atau urin acak. Urin yang dikeluarkan setiap saat dan tidak ditentukan secara khusus. Mungkin sampel encer, isotonik atau hipertonik, dan mungkin mengandung sel darah putih, bakteri, dan epitel squamosa sebagai kontaminan. Jenis sampel ini cukup baik untuk pemeriksaan rutin tanpa pendapat khusus. Urin tampung 24 jam. Urin tampung 24 jam adalah urin yang dikeluarkan selama 24 jam terus-menerus dan dikumpulkan dalam satu wadah. Urin jenis ini biasanya digunakan untuk analisa kuantitatif suatu zat dalam urin, misalnya ureum, kreatinin, natrium, dan sebagainya. Urin dikumpulkan dalam suatu botol besar bervolume 1,5 liter dan biasanya dibubuhi bahan pengawet misalnya toluene. Pemeriksaan warna urin. Warna urin normal biasanya kuning bercahaya karena merupakan hasil ekskresi atau pengeluaran pigmen yang ditemukan dalam darah yang disebut urochrom. Tapi urin bisa berubah warna sesuai dengan makanan atau penyakit yang diderita seseorang. Perubahan warna urin dapat menunjukkan kesehatan kita. Warna urin yang bening memiliki arti yang baik. Tandanya tubuh kita terhidrasi dengan cukup. Warna urin
kuning pucat artinya dalam keadaan sehat. Ini berarti tubuh kita terhidrasi dengan baik. Warna urin kuning merupakan warna yang normal. Ini juga menunjukkan bahwa tubuh cukup terhidrasi. Warna kuning tua pada urin memberikan sinyal bahwa kita sudah dalam ambang batas terhidrasi. Warna kecoklatan pada urin menunjukkan tubuh mengalami dehidrasi. Warna urin yang coklat pekat memiliki arti kurang baik itu karena ini bisa menunjukkan adanya penyakit hati atau liver atau dehidrasi. Warna orange pada urin menunjukkan bahwa kita sedang dehidrasi atau mengalami masalah liver atau saluran empedu. Warna urin biru atau hijau kebanyakan disebabkan oleh pewarna makanan. Warna kemerahan dalam urin bisa menunjukkan adanya infeksi darah, masalah fosfat, atau penyakit ginjal. Prosedur pemeriksaan warna urin. Alat yang digunakan: beker gelas, tabung reaksi, sampel urin, dan latar belakang putih. Cara kerja: 1. Masukkan urin 3/4 tabung penuh ke dalam tabung reaksi. 2. Miringkan tabung reaksi hingga membentuk sudut 60 derajat Celcius. 3. Warna urin diuji pada penebalan 7-10 cm dengan cahaya terang dan latar belakang putih. Pemeriksaan kekeruhan atau kejernihan dinyatakan dengan salah satu pendapat seperti jernih, agak keruh, keruh atau sangat keruh. Biasanya urin segar pada orang normal jernih. Kekeruhan ringan disebut nubecula yang terdiri dari lendir, sel epitel dan leukosit yang lambat laun akan mengendap. Dapat pula disebabkan oleh urat amor, fosfat amor yang mengendap, dan bakteri dari botol penampung. Urin yang telah keruh pada waktu dikeluarkan dapat disebabkan oleh silus, bakteri, sedimen seperti epitel dan leukosit. Prosedur pemeriksaan kekeruhan atau kejernihan urin. Alat dan bahan: yang pertama beker gelas, yang kedua sampel urin, yang ketiga tabung reaksi. Prosedur kerja: yang pertama masukkan urin 3/4 tabung penuh ke dalam tabung reaksi. Yang kedua miringkan tabung reaksi hingga membentuk sudut 60 derajat. Yang terakhir, kejernihan urin diuji pada keseluruhan tabung dengan cahaya pantul tanpa latar belakang putih pada sikap serong. Selanjutnya, adapun pemeriksaan bau urin, di mana untuk menilai bau urin sebaiknya yang digunakan yaitu urin yang segar. Yang perlu diperhatikan adalah bau yang abnormal. Nah, bau urin normal disebabkan oleh asam organik yang mudah menguap. Bau yang berlainan dapat disebabkan oleh makanan seperti jengkol, petai, obat-obatan seperti mentol, bau buah-buahan seperti pada ketonuria. Adanya urin yang berbau busuk dari semula dapat berasal dari perombakan protein dalam saluran kemih. Alat dan bahan yang digunakan yaitu beker gelas dan juga sampel urin. Kemudian prosedur pengerjaannya yaitu memasukkan sampel urin ke dalam beker gelas, kemudian didekatkan ke hidung dan dibiaskan tangan ke arah hidung. Untuk nilai normal dari hasil pemeriksaannya yaitu tidak menusuk dan juga tidak tajam. Selanjutnya pemeriksaan buih atau busa urin. Nah, buih pada urin normal berwarna putih. Jika urin mudah berbuih, menunjukkan bahwa urin tersebut mengandung protein. Sedangkan jika urin memiliki buih yang berwarna kuning, hal tersebut disebabkan oleh adanya pigmen empedu atau bilirubin dalam urin.
Tujuan pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui busa urin. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu tabung reaksi dan juga penyumbat tabung. Adapun prosedur pengerjaannya yaitu memasukkan 5 ml sampel urin ke dalam tabung reaksi. Tutup dengan penyumbat tabung, kemudian dikocok kuat-kuat, lalu dibuka penyumbat tabungnya, kemudian dibacakan hasil dalam waktu 5 menit. Untuk nilai normal dari pemeriksaan buih ini yaitu busa berwarna putih atau kuning hilang dalam waktu 5 menit, berarti protein dan bilirubin negatif. Pemeriksaan pH urin. pH urin normal berkisar antara 4,5 sampai 8 dengan rata-rata 6,5. Jadi urin berada dalam keadaan sedikit asam pada keadaan normal. Selain itu, penetapan pH pada infeksi saluran kemih dapat memberi petunjuk ke arah etiologi. Untuk pemeriksaan derajat keasaman urin ini harus memakai urin yang segar atau baru. Karena urin yang telah lama derajat keasamannya akan berubah menjadi alkalis. Prosedur pemeriksaan pH urin. Alat dan bahan: beker gelas, pinset, pH strip, dan sampel urin. Prosedur: masukkan sampel urin ke dalam beker gelas, ambil pH strip dengan pinset, celupkan pada sampel urin selama 30 detik, tiriskan. Bandingkan perubahan warna dengan standar warna pH strip. Pemeriksaan volume urin. Pada keadaan normal, volume urin selama 24 jam adalah 600 sampai 1600 ml. Dikatakan oligourin bila volume mencapai 100 sampai 600 ml per 24 jam. Dikatakan anuri bila volume mencapai kurang atau sama dengan 100 ml per 24 jam. Besarnya volume urin seseorang amat tergantung pada intake cairan, kehilangan cairan, suhu badan, dan suhu sekitarnya. Pemeriksaan volume urin. Alat dan bahan: sampel urin, gelas ukur. Cara kerja: masukkan urin ke dalam gelas ukur secara perlahan agar tidak berbusa. Kedua, baca volume urin setinggi meniskus bawah. Nilai normal. Urin sewaktu tidak ada nilai normal. Urin 24 jam terbagi atas urin dewasa 800 sampai 1300 ml, anak usia 6 sampai 12 tahun setengah volume urin orang dewasa, anak usia 0 sampai 6 tahun 1/4 volume urin orang dewasa. Saya Eli Irma Sunario, perwakilan dari kelompok 2, akan melakukan pemeriksaan urin pagi pertama secara makroskopik. Sebelum melakukan pemeriksaan makroskopik pada urin pagi pertama, perlu menyiapkan alat dan bahan, di antaranya pH meter, gelas ukur, tisu, pipet tetes, tabung reaksi, serta urin pagi pertama. Pemeriksaan warna urin. Hasil yang didapatkan urin berwarna coklat. Hal ini menandakan pasien mengalami dehidrasi parah dikarenakan nilai normal urin yaitu kuning muda hingga kuning tua. Pemeriksaan kejernihan urin. Hasil yang didapatkan yaitu urin jernih. Hal ini dikatakan urin normal. Pemeriksaan buih atau busa urin. Hasil yang didapatkan buih atau busa berwarna putih atau kuning, hilang dalam waktu 5 menit. Hal ini menandakan berarti protein dan bilirubin negatif. Pengamatan bau urin dilakukan dengan cara mengibaskan tangan ke indera penciuman. Hasil yang didapatkan bau urin normal yaitu tidak menyengat. Pemeriksaan pH urin dengan cara mencelupkan kertas indikator pH ke dalam sampel. Kemudian mencocokkan dengan tabel pH meter sesuai dengan warna indikator yang terbentuk. Hasil yang didapatkan berada pada pH 5.
Pengamatan volume urin dengan cara memasukkan urin ke dalam gelas ukur, kemudian dibaca volume urin setinggi meniskus bawah. Hasil pengamatan volume urin dapatkan volume urin sebanyak 50 ml. Baiklah, itu tadi sedikit pembahasan tentang pemeriksaan urin. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.